Bagus tuh kita negara federasi tapi nggak bilang bagus bagus. Saya catat ya. Ada yang mau ditambahin lagi nggak? Enggak ya, aman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya kan di sini di Sirarium bebas ya. Tadi bertanya apapun juga. Jadi agak melenceng dari tema gitu. Yang ini ada di pemikiran saya jadi penasaran gitu lah terkait makanan Pak. Jadi di Indonesia kan makanannya sebenarnya beragam ya. Kayak di Sunda makan singkong, di Papua makan sagu ya. Tapi kenapa makanan di Indonesia dominannya tuh yang berbahan dasar terigu. Sedangkan terigu itu berasal dari gandum. Dan gandum tuh nggak tumbuh di Indonesia gitu. Itu apa ada sejarahnya gitu kenapa makanan di Indonesia jadi dominan bahannya dari luar gitu Pak. Nggak yang apa mengutamakan makanan daerahnya gitu. Izin bertanya, tadi kan Pak Guru bilang Perang Dunia Ketiga sudah berakhir. Kemudian lantas kenapa Pak Prabowo itu punya rencana untuk ketahanan pangan, pembelian alutsista yang besar, kemudian ada narasi komunis gaya baru. Itu apa tidak mengancam? Ini terakhir, saya juga agak resah ya kalaupun ada Perang Dunia Ketiga, pemuda kita itu sudah hilang empatinya, rasa empatinya karena terlalu banyak memainkan handphone. Kemudian apa bahasanya? Terus bagaimana cara untuk mendoktrin paling cepat dan efektif untuk pemuda kita? Terima kasih. Anjing. Susah. Kayak salah nih Chan. Sejujurnya gue nggak tahu soal gandum. Gue tahu soal beras. Itu ada hubungannya sama kebijakan Soeharto soal swasembada beras. Seingat gue gimana akhirnya ada doktrin 4 sehat 5 sempurna saat itu tuh memasukkan nasi sebagai makanan pokok. Itu tuh makanya beras disamaratain dari barat sampai timur. Tapi kalau soal tepung gue nggak tahu deh. Kenapa si tepung itu bisa naik sejarahnya seperti itu, nggak tahu deh. Mungkin nanti Pak Guru bisa menjelaskan. Soal doktrin apa lebih cepat dan efektif. Kalau gue sih nggak apa-apa lah kayak gini aja lah. Gue tidak terlalu suka dengan doktrin yang terlalu nasionalis ya. Gue sangat tidak suka doktrin nasionalis tuh ujung-ujungnya jadi fasis soalnya. Gue tidak terlalu gue kalau gue ya. Gue tuh nggak terlalu nyaman dengan jam 10 pagi selalu ada lagu Indonesia Raya diputar tuh nggak sih lu? Kayak itu nggak menunjukkan nggak membuktikan kalau lu nasionalis enggak sih. Kalau gue sih gitu ya. Jadi gue nggak terlalu suka dengan doktrin gimana menyemangati anak muda. Gue yakin orang Indonesia pada dasarnya suka cinta sama negaranya tanpa harus didoktrin sebenarnya. Dan semua orang punya caranya membela Indonesia dengan caranya masing-masing. Kalau gue ya nggak harus turun senjata dengan perang, nggak harus jam 10 pagi nyanyiin Indonesia Raya. Itu yang gue yakinin sih sebenarnya kayak gitu. Jadi soal doktrin, kalau lu butuh doktrin ya itu yang dilakukan kemarin-kemarin lo dengan karena doktrin-doktrin itu ujung-ujungnya yang fasis-fasis kemarin lakuin sih sebenarnya. Itu tuh yang gue takutin sih. Silakan Pak Guru mungkin jawaban pintarnya seperti apa silakan. Yang tepung dulu tuh tepung. Gue nggak tahu tuh tepung apa gara-gara kita dijajah ada Belanda datang selama ini jadi makanan tepung. Gue nggak tahu tuh. Kenapa sejarah tepung? Susah banget tuh nanya sejarah tepung. Perasaan di sini kita bahas komunis tadi dah. Jadi tepung ya. Bebas. Kalau tanya Pak, ini tiga segitiga apa tepung tuh? Lu tanya dah. Sama Unilever, Wings tuh. Gimana sejarah tepung? Gimana Pak Guru sejarah tepung? Gue juga pengen tahu deh kalau jawabannya emang bener ya. Kurang tepat sedikit, tapi penjelasannya gini sederhananya nih ya. Nggak sederhana sih. Lo habis makan donat ya? Kayaknya nih Indonesia di tepung nih. Harusnya nasi di sini nasi, kenapa tepung gitu ya? Kenapa Pak Guru? Gini nih, Negara kita tuh tropis banget. Dan kita sering kebanjiran. Dan Jakarta tuh sering banjir. Tapi kenapa semua rumahnya terbuat dari beton? Yang itu sebenarnya adalah polanya, skemanya skema arsitektur Eropa. Coba kenapa? Kalau mau, kita kan di sini banyak kayu, banyak bambu. Dan kita tuh negara yang kebanjiran. Daerah tropis,
pencucian tanah terus-terusan. Yang paling ideal adalah rumah panggung. Sehingga di seluruh wilayah Indonesia rumah tradisional tuh hampir pasti panggung. Bahkan coba bayangkan kalau rumah di Indonesia itu panggung-panggung, kebanjiran itu selesai masalahnya tuh. Tapi kenapa harus rumahnya bentuknya kayak gini semua? Alasannya sederhana. Karena kita tidak mengembangkan teknologi. Jadi kita tergantung pada teknologi asing. Jadi karena kita tergantung pada teknologi asing, maka kita harus mengikuti pattern asing. Teknologi pengawet makanan kita harus dari asing. Perasa kita harus dari asing. Semuanya harus dari asing. Karena itu, maka kita sedikit demi sedikit juga akan mengambil bahan-bahan yang cocok dengan teknologi asing. Misalkan gini, di Indonesia kita nanam padi. Tapi padi itu selalu kesulitan di pupuknya. Kenapa kesulitan di pupuknya? Karena pupuk kita harus impor dari Ukraina. Maka ketika terjadi perang antara Rusia dalam lawan Ukraina, petani kita ngelap keringet karena pupuk naik harganya berkali-kali lipat dan menjadi langka. Bayangkan, makanan padi nanam di Indonesia tapi pupuknya harus dari Ukraina. Kenapa? Karena kita tidak mengembangkan teknologi itu. Jadi karena kita tidak produktif dalam segala hal, kita tergantung pada negara luar, maka kita harus ngikutin pattern dari luar. Baik itu makanan, rumah, pakaian. Coba pakaian tropis itu sebenarnya gak gini, kainnya tuh gak gini, tapi kita ngikutin luar karena kita gak bisa bikin sendiri. Sesederhana itu sebenarnya. Jadi kalau misalkan tadi semuanya kebanyakan dari gandum, enggak juga. Sekarang memang banyak dari gandum, tapi enggak semuanya gitu ya. Cireng itu bukan gandum gitu ya. Ya tapi maksudnya gitu. Jadi kita tuh ngikutin pada negara apapun yang menyuplai teknologi buat kita karena kita tidak bisa bikin itu. Ya. Itu hal yang pertama. Kemudian yang kedua, saya khawatir dengan perang dunia, sedangkan Indonesia sekarang kok kayaknya bakal lemes banget gimana cara mendoktrinnya. Jangan khawatir. Seandainya perang dunia ketiga, keempat, kelima terjadi, Indonesia nggak akan ikut perang. Karena pada dasarnya perang itu adalah konflik untuk berebut. Perang itu konflik untuk berebut. Nggak ada perang tuh gara-gara nggak berebut tuh nggak ada. Semuanya berebut. Nah, orang Indonesia tuh nggak pernah direbut karena kita membaginya. Iya. Emas kita dicuri sama Amerika Serikat, kita komplain. Enggak. Kita mau merebutnya. Enggak. Itu di Cidaun, tanah besi digalian sama orang Korea. Bertonton setiap hari. Kita enggak merebut. Kita enggak meminta jatah, enggak. Dicuriin kayak gitu. Sama Koramil malah dipersilahkan. Ya sok aja ambil. Emas kita, uang kita, semuanya tuh dibagi-bagi semua ke negara lain. Dan kita nggak pernah minta rebutan, nggak. Setengah dari hasil laut kita diambil sama negara-negara tetangga. Kita konflik nggak? Enggak. B aja, silahkan aja diambilin. Jadi, apa latar kita berperang dengan negara lain? Gak pernah ada. Setelah kita merdeka dan mengklaim bahwa ini wilayah kita nggak pernah perang dengan negara yang lain. Bahkan perang dalam tanda kutip dengan Malaysia, kita baikkan lagi istilahnya dengan konfrontasi melawan Malaysia. Bukan perang. Jadi kita tidak berperang, kita tidak pernah berperang. Kita tidak pernah berebut. Jadi kalau misalkan gini ya, ada preman datang ke rumah kita, malak duit 2.000. Apakah kita marah? Kita tetap membaginya. Kita datang ke Indomaret, dipalakin 2.000. Kita berantem enggak? Enggak. Kita kasihin itu. Walaupun kita tahu itu bukan hak dia. Jadi kita adalah bangsa yang suka berbagi. Karena itu kita tidak akan berperang. Sebanyak apapun yang telah negara-negara lain ambil untuk kita, dari kita tidak terpicu untuk berperang. Kapan kita berperang gara-gara rebutan sumber daya?
Gak pernah ada. Singapura wilayahnya awalnya 500 kilometer persegi, jadi 700 meter persegi itu ngambilin wilayah Indonesia. Jadi reklamasi pasirnya dari Indonesia. Ngambil ZE-nya juga dari Indonesia. Terus kita konflik perang gitu dengan negara sekecil itu? Tidak, B aja silahkan diambil. Jadi kita tuh jangan khawatir, Kang. Nanti perang dunia kita khawatir terjadi perang. Karena Pak SBY sudah memperkuat alutsista kita. Tidak. Kita tidak akan berperang. Landasan paling sederhananya adalah gini. Kita tinggal di sebuah wilayah yang sangat subur. Saking suburnya, ketika kita diusir pun dari satu kawasan, kita pindah ke kawasan yang lain, kita tetap akan menemukan air dan sumber penghidupan. Jadi coba bayangkan ini mental orang Timur Tengah. Oase itu cuma satu dalam 1000 kilometer persegi. Kalau itu diambil sama orang lain, mereka terusir, mereka mati. Jadi mereka akan berperang mati-matian sampai tetes darah penghabisan, sebab hanya dengan itulah mereka punya kesempatan untuk hidup. Sekarang kita tinggal di Indonesia. Rebutan tanah, ini masa lalu kita ya, rebutan tanah. Kita terusir 5 kilometer dari tempat tinggal kita semula. Masih ada sungai. Masih ada buah-buahan. Masih ada hewan yang bisa kita buru. Itu nenek moyang kita gitu ya. Makanya bahkan Majapahit Sriwijaya tidak pernah berperang demi wilayah. Mereka berperang demi budak. Karena kita bukan kekurangan sumber daya alam. Kita kekurangan siapa yang menggarapnya. Jadi kalau Sriwijaya sama Majapahit perang, mereka nggak menggunakan senjata-senjata panjang dan besar. Mereka menggunakan senjata yang kecil. Karena bukan untuk ngebunuh. Untuk nangkep, dipaksa, diperbudak, untuk mengolah lahan kita yang udah pasti subur. Dimanapun kita punya lahan. Jadi kita rebutannya tuh rebutan manusia, bukan rebutan sumber daya alam. Nah, sekarang masukkan ke dalam konteks zaman now. Silahkan ambil tanah kita, apa kita ambil. Misalkan ya, orang Jakarta digusur sama orang Jawa, sama orang Cina, pindah ke Bekasi. Jadi ormas di sana Bekasi, yang ngakunya Betawi. Tapi tetap hidup di sana. Coba usir lagi mereka lebih jauh ke Karawang. Ya tetap hidup juga di sana. Kita tuh tidak terbiasa untuk berkonflik, makanya kita munafik. Kang, ikut yuk ke acara Agim. Oh iya, sok-sok, insya Allah duluan aja duluan. Nanti saya nyusul insya Allah. Kenapa nggak bilang, nggak, sorry ya. Kenapa kita nggak ngomong terus terang, nggak gitu. Tapi kenapa kita ngomong, insya Allah duluan aja duluan. Kenapa harus insya Allah? Karena kita takut konflik. Kenapa kita takut berkonflik? Karena kita tidak pernah punya motif untuk konflik. Jadi kita tidak punya resistensi terhadap konflik. Jadi karena kita tidak terbiasa konflik, konflik adalah ketakutan kita. Mendingan mundur. Coba bayangkan, ada jalan, udah mulus. Ada preman, ngebut di sana. Siapa di antara kita yang berani negur? Enggak. Yang kita lakukan adalah bikin polisi tidur di situ. Biar nggak kebut-kebutan. Demi apa? Demi tidak menegur orang jahat. Karena apa? Kita nggak mau konflik. Biarin harta kita diambil. Biarin kenyamanan kita diambil. Jalan udah mulus, jadi nggak nyaman. Nggak apa-apa. Yang penting kita nggak berkonflik sama negara lain. Jadi kalau misalkan nanti ada negara lain ngajak perang, kita nggak akan mau perang. Silahkan aja ambil. Sejak kapan kita berperang demi sumber daya yang kita punya? Gak usah khawatirkan. Kita nanti kalau perang, kita nggak akan ikut perang. Kita lebih mungkin prank ya. Satu lagi. Satu lagi ya, silakan Mas. Ya. Oh, oke Meng. Oke, Pak Guru, saya mau nanya dua pertanyaan ya. Yang pertama, kenapa sih gambaran kita tentang alien itu mirip sama manusia? Contohnya Galactus, ya itu badannya gede, jarinya 5, tangannya 2. Terus gambaran kita tentang makhluk yang terbaik, elf gitu ya. Itu ya cuman bedanya manusia putih, kulitnya caplang. Udah, itu aja. Nah, kenapa? Padahal kalau kita ngebayangin kan alien itu
harusnya beda banget dengan manusia, tapi kenapa gambaran-gambaran alien di fiksi itu mirip dengan manusia? Itu yang pertama. Terus yang kedua, Pak Guru coba jujur berapa persen kemungkinan Indonesia itu bisa sejahtera? Dilihat dari kalau Indonesia itu pengen sejahtera, tentunya pendidikan harus baik. Sementara kalau pendidikan harus baik, kesejahteraan guru, fasilitas sekolah itu juga harus baik. Sementara ini aja P3K pengen diangkat ke PNS atau dari honor ke P3K, itu banyak yang nggak setuju. Terus kalau dilihat dari keamanan, ya Pak polisinya miliaran butuh beli robot, tapi nggak dipakai tuh pas demo, nggak ada gunanya. Terus kalau kita lihat dari pemerintahan, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia itu dipimpin sudah lama ini sama Ibu Puan. Sementara sosok Ibu Puan sendiri kan, mohon maaf ya kalau ada intel ya, Ibu Puan sendiri enggak mendapat suara yang baik dari masyarakat. Kalau kita berharap dengan keagamaan, lah Indonesia kurang agamis apa? Paling banyak masjidnya, paling banyak pesantrennya, ustadznya paling banyak, tapi nggak membenerin masyarakat. Kalau kita berharap pemimpin yang otoriter, harusnya kurang otoriter apa? Presiden kita yang sekarang udah ketua partai, mohon maaf Pak Prabowo kalau dengar, udah tua, jadi kayak kalau saya dulu pikirnya milih Prabowo walaupun saya nggak nyoblos ya, karena waktu itu ngantri rame, saya malas, saya pulang nggak jadi nyoblos. Tapi kalau saya nyoblos, saya pengen nyoblos Pak Prabowo karena saya mikir beliau udah senior, udah tua, jadi udah nggak ada bayangan pengen ngelanjutin otoritasnya ke anaknya misalnya, gitu. Ya kan, tapi nggak begitu. Ternyata kita ngelihat Pak Prabowo masih ada batasan-batasan yang beliau jaga gitu. Nah terus kalau begitu, dari mana kita bisa berharap Indonesia itu bisa bangkit? Dari sisi mana? Pendidikan, dari politiknya, atau dari berharap dari ketua presiden yang otoriter? Tapi ternyata nggak seperti itu. Bahkan waktu saya mau nyoba milih Ganjar waktu itu karena pengen nyiapin Ganjar, tapi dia di bawah itu partai. Dia bukan ketua partai. Anies pun juga sama. Malah nanti takutnya ada Jokowi jilid selanjutnya yang ternyata dia di bawah kendali partai. Gitu. Jadi nanya itu aja. Makasih. Oke, tadi pertanyaan alien Pak, sama gimana Indonesia menjadi sejahtera. Terakhir ya teman-teman, mohon maaf karena keterbatasan waktu. Silakan Kak. Wah, si Rariung dibatasi waktu. Oke. Aku mau nanya, di awal kan Pak Guru Gembul sempat nyinggung katanya sila pertama dan sila kedua itu bertentangan. Di situ saya teringat sama karena agama saya Islam, di situ disebutkan bahwa hablum minallah dan hablum minanas itu kan saling berkaitan sebenarnya, di mana spiritual itu harus humanis juga. Nah, sebenarnya apa yang melatar belakangi pemikiran tersebut? Padahal seharusnya itu menjadi pedoman hidup gitu. Itu aja sih. Oke, Pak Guru. Boleh kita berantem? Boleh, oke. Mudah-mudahan gue diundang di Nyarium yang berikutnya karena supaya lebih siap ya dengan pertanyaan-pertanyaannya. Alien, tiba-tiba alien. Gila. Tapi kan Sirarium yang di Bandung itu lebih random lagi pertanyaannya. Gue nggak dikasih tahu konsep acaranya akan seragam ini. Gue pikir ini akan jadi forum diskusi gitu. Oh, ternyata ini ya. Nanti saya kalau yang diundang berikutnya akan lebih siap ya. Ini jujur agak nggak siap nih soal alien dan apa tadi terigu, terus tadi soal Indonesia akan menjadi sejahtera dan lain-lain. Wah itu emang kusut. Kalau sedikit mungkin nanti jawaban pintarnya soal alien, saya setuju alien sudah ada di bumi kalau gue ya. Dia sudah berbaur bersama kita. Lu akan lihat-lihat yang kayak ini kayak aneh nih, kayak Lionel Messi itu alien tuh, Lionel Messi tuh. Yakin gue. Udah bukan manusia tuh soal itu. Terus soal apa Indonesia, soal keyakinan lu sama Prabowo, sebenarnya Prabowo secara identitas mungkin udah menarik. Kesalahan Prabowo tuh cuman zodiaknya Libra ya. Jadi dia tuh gak enakan itu tuh, makanya dia bagi-bagi jabatan, makanya cek zodiak sebelum lu memilih presiden. Soal sila 1 dan 2 saya tidak bisa menjawab karena itu pemikiran beliau, jadi saya langsung lempar aja ke Pak Guru, silakan Pak.
Soal alien kenapa bentuknya harus mirip manusia? Jangankan alien, Tuhan pun bentuknya diserupakan dengan manusia. Bahkan ada sebuah syair yang menyebut, seandainya kuda punya Tuhan, maka kuda itu akan membayangkan Tuhan itu berkaki 4, meringkik, dan punya surai seperti kuda. Jadi sebenarnya manusia itu egois. Dan karena egois, maka dia itu menjadikan segala sesuatu itu berpusat pada dirinya. Bahkan misalkan gini, Tuhan, sebutkan sifat-sifat Tuhan. Seluruh sifat Tuhan adalah sifat yang didasarkan pada sifat manusia, ditambahin maha. Jadi semuanya itu bahkan didasarkan pada kesadaran intrinsik atas dirinya sendiri. Sabar, itu kan karakteristik manusia. Oh, jadi Tuhan maha sabar, maha penyabar, dan lain sebagainya. Jadi jangankan alien, segala sesuatu yang kita anggap baik itu akan disematkan dengan karakteristik-karakteristik manusia. Jadi apakah alien itu, tapi kalau misalkan gini nih, kalau secara biologis makhluk cerdas emang harus berdiri tegak dengan 2 kaki dan tubuhnya juga vertikal. Jadi kalau ada ayam berjalan dengan 2 kaki tapi horizontal badannya, atau misalkan ada penguin semuanya vertikal tapi kakinya kependekan. Tapi intinya secara teoritis, untuk bisa menciptakan peradaban yang besar butuh otak yang besar. Dan untuk bisa membuat otak besar, maka si tulang belakang tuh harus tegak. Dan untuk bisa jadi tegak, maka ya proporsi badan kita tuh harus seperti ini. Jadi sebenarnya ada hitung-hitungan biologis yang membuat kalau alien kita asumsikan sebagai makhluk cerdas berbasis karbon dengan ya misalkan bernapas dan sebagainya, maka dia memang harus berdiri tegak. Jadi entah kukunya 3 atau jarinya 5, tapi memang secara biologis hitung-hitungannya seharusnya memang dia berdiri tegak. Soal nanti bentuknya menyerupai manusia dalam komposisi 2 mata ada di atas hidung yang 1 dan bibir yang 1 dan lain sebagainya, ya itu adalah gambaran manusia tentang tentang dirinya sendiri yang kemudian disempurnakan. Jadi alien kenapa begitu? Ya begitu. Dustin Tiffany itu alien, Dustin Tiffany alien tuh alien. Oh ya, Alien Pak, saya udah nanya benar alien. Dia yang bangun Borobudur katanya. Lanjut, pertanyaan kedua tuh, Indonesia sejahtera tadi apa Pak? Yang benar tuh? dia tadi nanya Pak Guru jujur, Indonesia bisa sejahtera nggak? Iya. Bisa, dalam hitungan kalkulatif saya bisa menghitung bahwa Indonesia akan maju di tahun 2042. Jadi Akang tuh umurnya seumuran dengan saya mungkin lah ya. Hitung-hitungannya gini lah ya. Kalau Akang seumur dengan saya, Akang tuh pasti pernah dulu ngedenger orang ngebully Cina sebagai negara pembajak, bau, kotor, polutan, jelek, jorok, suka dahak kemanapun, ya kayak gitu kan. Dan made in China, anjay, gue kebagian made in China gitu. Mocin, aduh mocin. Kita tuh, generasi kita tuh 10, 20, 15 tahun yang lalu pernah ngejekin Cina sebagai negara paling barbar, paling jorok, paling jelek, bahkan lebih jelek daripada India, lebih jelek daripada kita ngata-ngatain India sekarang. Perindapan gitu. Dan memang laporan-laporan pada waktu itu misalkan menyebut kota-kota di Cina tuh paling polutan di dunia nomor 1 Cina. Kota paling buang sampah sembarangan Cina dan sebagainya. 20 tahun kemudian mereka mentertawakan Amerika Serikat. Kok bisa melakukan transformasi semaju itu? Sebenarnya bisa. Dan bahkan ada negara yang transformasinya lebih cepat. Ada sebuah negara kan, tahun 1918, dia negara paling jelek, paling busuk, paling banyak utang, paling bangkrut di Eropa.
tahun 1939 dia menjajah seluruh Eropa. Gara-gara seorang pemimpin doang yang menggerakkan ormas pakai kumis kotak. Itu kan bayangin, Jerman tuh kan pas Perang Dunia I usai, dia tuh harus bayar utang perang. Seluruh kerugian perang ditanggung sama dia. Dia harus bayar 10.000 lokomotif ke Prancis, harus bayar 25.000 kapal dagang ke Inggris, harus menanggung seluruh kerugian perang, kemudian seluruh tanah jajahannya diambil, seluruh sumber dayanya diambil, kemudian wilayahnya dibatasi, dan dia tidak boleh punya tentara. Sebusuk itu negara itu. Lalu ada orang cengeng yang suka ngelukis, tiba-tiba dia menjadikan Jerman sebagai negara paling kuat di Eropa, bahkan di dunia pada waktu itu. Bukan hanya kekuatan militer, PDB-nya paling tinggi pada waktu itu. Transformasinya berapa tahun? Sekitar 20 tahun. Cina sekitar 20 tahun juga. Nah, jadi sebenarnya Indonesia juga berpotensi untuk menjadi seperti itu. Nah, caranya bagaimana tadi? Apakah dengan militer, apakah dengan apa, dan lain sebagainya? Bisa dengan banyak hal, asal satu hal itu memang benar-benar jadi kunci. Misalkan gini nih. Misalkan gini. Ada seorang pemimpin di Georgia sana yang dia ngebubarin polisi, kemudian mendirikan lagi polisi, kemudian menggaji polisi 10 kali lipat. Ternyata duitnya cukup. Ngerti maksudnya kan? Kalau ada seorang pemimpin, katakanlah namanya Anies, tapi dia tidak akan cukup kuat ya. Tapi katakanlah Anies membongkar semua TNI. Gibran dong, Gibran. Katakanlah dia Gibran. Iya. Halil Gibran. Gibran dia ngeberantas semua TNI. Kemudian dia didirikan TNI yang baru. Kemudian dia jadikan TNI itu sepenuhnya di bawah kendali dia. Ada yang kritik dia, hilang kepalanya. Pokoknya mah kayak gitu. Tapi ternyata Gibran itu adalah orang yang sangat baik. Sehingga seluruh daya upayanya dia lakukan untuk kemajuan bangsa. Apakah Indonesia bisa maju dengan kayak gitu? Bisa. Bisa. Atau apakah kita tidak membutuhkan seorang pemimpin tunggal, tapi seluruh rakyat Indonesia bersatu, setiap ada pejabat yang ngeyel, jarah rumahnya. Misalkan ya, akhirnya si pejabat-pejabat itu tuh jadi minder dan ketakutan. Jadi pada mundur, yang maju hanya pejabat-pejabat yang memang sejak awal ikhlas dan menjadi bagian dari masyarakat. Misalkan, itu bisakah menjadi kemajuan? Bisa. Ada banyak sekali skema gimana caranya agar kita tuh bisa maju. Ya memang kita masalahnya banyak, tapi masalah yang banyak mewajibkan, meniscayakan keberadaan solusi yang banyak. Kan gitu kan? Jadi gini rumusannya, setiap satu masalah itu pasti punya lebih dari satu solusi. Dijamin. Sama seperti setiap satu akibat itu pasti disebabkan oleh lebih dari satu sebab. Dia adalah akumulasi dari begitu banyak sebab. Karena itulah maka setiap satu masalah itu pasti menghasilkan lebih banyak solusi. Misalkan ya, saya masalahnya nggak punya pacar. Apa solusinya? 1, saya banyak duit. 2, saya jadi pejabat. 3, saya jago ngerayu. 4, saya ketemu sama Timothy Ronald dimodalin. Banyak solusi dari satu masalah yang saya hadapi. Maka semakin banyak masalah, seharusnya logika formalnya adalah semakin banyak solusi yang bisa kita pilih. Cuman masalah utamanya adalah kita tidak mengambil solusi itu. Nah, jadi kalau ada nanti satu orang misalkan atau beberapa orang atau dalam skema tertentu kita menggerakkan beberapa solusi, kita yakinkan ini negara ini hidup di dunia modern. Semuanya tuh serba instan. Semuanya tuh bisa serba instan. Termasuk transformasi dari sebuah negara kaya menjadi miskin, itu bisa instan. Secara kalkulatif.
Begitupun dari negara miskin menjadi negara kaya, itu secara kalkulatif juga bisa instan. Instan dalam artian 20-30 tahun transformasi ke arah sana tuh sangat bisa. Dulu waktu saya kecil kan, karena rumah saya dekat rel kereta api, saya melihat setiap hari rel kereta api itu tuh penuh, orang sampai nebeng di atas-atas, di gerbong paling belakang itu ada tukang balon, yang bawa banyak balon banget itu, di dalam kereta api sampai ada tukang kambing. Kambingnya masuk ke situ. Lalu butuh satu orang doang, akhirnya mengubah rel kereta api kita dilalui oleh kereta api yang begitu tertibnya. Hanya satu menteri yang bisa melakukan itu. Dan itu bisa. Itu bisa. Jadi, ya kita jelek, kita buruk. Tapi bahkan ketika kita sekarang bisa ngejelek-jelekin pemerintah, menunjukkan bahwa kita tuh sebenarnya punya potensi besar di masa depan. Ingat, ada sebuah aturan yang jelas dan tegas. Pemimpin yang besar itu dilahirkan di tengah krisis. Kita nggak akan mungkin menemukan Soekarno di tengah Amerika Serikat yang sejaya sekarang. Kita tidak mungkin menemukan Nabi Muhammad di tengah peradaban Persia yang sudah agung. Kita tidak mungkin menemukan Siddhartha Gautama di tengah-tengah orang-orang India yang sudah mapan. Kita menemukan tokoh-tokoh besar itu di titik terendah peradaban. Jadi kalau misalkan sekarang kita melihat bahwa Indonesia sekarang ada di bawah-bawahnya, tepat disitulah iklim untuk pemimpin besar akan muncul. Jadi saya selalu bilang di video saya menghujat pemerintah, saya ngejelekin Indonesia. Tapi saya sepenuhnya percaya, dengan atau tanpa saya, Indonesia akan maju. Maka tugas saya itu bukan memajukan Indonesia, tapi sayalah yang harus, bukan saya yang akan menjadi pahlawan bukan Indonesia karena saya satu-satunya, bukan. Saya cukup egois untuk mengambil alih perang itu. Jadi pasti ada pahlawan buat Indonesia, pasti ada kemajuan buat Indonesia, tapi saya memaksakan diri agar sayalah orang itu. Tapi seandainya bukan saya, mungkin Kang Patra, mungkin Pak Stepi, siapapun di antara kita, saya yakin dengan satu momentum tertentu, dengan satu skema atau rumusan tertentu, saya yakin Indonesia pasti akan menjadi bangsa yang sejahtera. Lihat kolom komentar di Indonesia, isinya apa? Alhamdulillah segini hidup, tidak sangat mewah, gak kaya, yang penting bersyukur, dan rezeki mah gak akan lewat. Nah, pengakuan-pengakuan itulah yang dijadikan patokan untuk menyebut bahwa orang Indonesia adalah orang paling bahagia di dunia. Dan menanggapi dan ngobrol terkait dengan tema-tema yang sekarang kita ajukan. Tapi saya mending berantem aja deh. Buka aja, boleh. Jadi kita langsung aja ke forum diskusi. Silahkan bertanya. Punya kemampuan berpikir yang sama. Tapi bawa KKN langsung remedial bolak-balik. Ya, bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat bare semua, jangan lupa 13 Februari Guru Gembul dan Gianluigi di Sirariung edisi ke-7. Mari ngariung, berkumpul, berdiskusi dan tertawa. Wah. Oh iya, itu judul kita itu.